Gambaran muatan blok pada dokumen Susenas MSPP dan Seruti triwulan ketiga September 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya berikan gambaran ya, terutama bagi teman-teman yang baru akan mengikuti kegiatan Susenas MSPP dan sekaligus Seruti triwulan ketiga ini. Adapun gambaran yang saya maksudkan di sini adalah gambaran untuk blok-blok yang ada atau muatan blok yang ada pada kuesioner Susenas MSPP dan juga Seruti triwulan ketiga. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, Seruti di triwulan pertama dan ketiga itu selalunya dilaksanakan beriringan atau bersamaan dengan kegiatan Susenas, di mana untuk sampel rumah tangga pun itu sama dengan sampel rumah tangga pada kegiatan Susenas di triwulan pertama dan juga di semester pertama, dan juga semester kedua. Jadi untuk Seruti itu sendiri dilaksanakan 4 kali dalam setahun, dan untuk Seruti triwulan pertama yaitu bulan Maret dan triwulan ketiga di bulan September itu dilaksanakan bersamaan dengan Susenas. Jadi untuk daftar sampel blok sensus dan juga daftar sampel rumah tangga untuk Seruti triwulan pertama dan ketiga itu sama dengan daftar sampel blok sensus dan juga daftar sampel rumah tangga untuk sub blok sensusnya ya, atau sub blok sensusnya pada kegiatan Susenas. Jadi mengacu pada buku pedoman Seruti di tahun sebelumnya, adapun rancangan sampel Seruti 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut ya, dimana untuk triwulan pertama dan triwulan ketiga itu tampilannya seperti ini. Untuk triwulan 1 merupakan subsampel Susenas Maret ya, kemudian menggunakan DSRT Susenas pada blok sampel terpilih Seruti. Kemudian untuk triwulan ketiga merupakan sampel yang sama dengan Susenas September, kemudian menggunakan DCRT atau daftar sampel rumah tangga Susenas. Jadi karena kalau di Susenas Maret itu blok sensusnya atau ya blok sensus ataupun rumah tangga sampel yang terpilih itu lebih banyak dari pada Susenas Septembernya. Dan informasi berikutnya, salah satu kuesioner yang akan teman-teman bawa kemudian harus teman-teman isikan adalah kuesioner Seruti inti ya, dimana untuk tampilan depannya adalah seperti ini untuk kuesioner Seruti inti di tahun 2024, dimana untuk Seruti inti itu sendiri kalau tidak salah ya, ini berdasarkan untuk triwulan yang pertama. Untuk muatan bloknya terdiri dari 7 blok, di mana blok pertama adalah keterangan tempat, kemudian blok kedua adalah keterangan pencacahan, blok ketiga adalah keterangan rumah tangga, kemudian blok keempat pengeluaran bukan makanan sebulan dan 3 bulan terakhir dalam rupiah. Blok kelima pendapatan, penerimaan dan pengeluaran bukan konsumsi. Kemudian untuk yang keenamnya ada posisi aset dan kewajiban rumah tangga dalam rupiah, dan yang terakhir adalah catatan. Dan berikutnya untuk kuesioner, tampilan kuesioner bagian depan untuk dokumen Susenasnya ada 2, yaitu KP. Ini contoh adalah kuesioner K ya, atau core ya. Kemudian core dan juga KP atau konsumsi dan pengeluaran. Untuk core-nya itu sendiri ini contoh yang ada yang saya miliki di tahun 2023. Untuk kuesioner Visen K atau core-nya di tahun 2024 kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya saja ini di tahun 2024 terkhusus di bulan September, yaitu muatannya adalah modulnya adalah modul sosial budaya dan pendidikan, maka lebih difokuskan ke modul sosial budaya dan pendidikan, di mana di antara
blok-blok yang harus teman-teman tanyakan ke narasumber, yaitu sampel rumah tangga terpilih. Untuk blok satunya sama, yaitu keterangan tempat, kemudian ada keterangan pencacahan, ada ringkasan, ada demografi, keterangan dokumen kependudukan, terus kemudian diantaranya adalah kepemilikan sandang, frekuensi makan dan fasilitas tidur. Kemudian ada blok tentang kesehatan, ada keterangan untuk balita, keterangan kebersamaan, keterangan akses media, keterangan olahraga, keterangan kebudayaan, partisipasi sekolah, aktivitas sekolah, dan biaya pendidikan, keterangan hubungan sosial masyarakat, keterangan ketenaga kerjaan, keterangan sosial budaya rumah tangga, keterangan perumahan, keterangan perlindungan sosial, keterangan penghasilan rumah tangga, kemudian yang terakhir di blok terakhirnya untuk kuesioner K-nya yaitu catatan. Dan selanjutnya untuk tampilan kuesioner KP-nya atau konsumsi dan pengeluarannya adalah seperti ini ya untuk di bagian depannya. Adapun untuk kuesioner KP terdiri dari beberapa blok juga dan diantaranya adalah keterangan tempat, keterangan pencacahan, banyaknya ART, pemberi informasi dan jumlah komoditas yang terisi, kemudian ada konsumsi dan pengeluaran, di mana untuk konsumsi dan pengeluaran ini ada pada blok 4, dimulai pada blok 4.1 sampai dengan blok 4.3.3. Jadi ada banyak ya untuk konsumsi dan pengeluaran ini, banyak sekali jenisnya untuk menjabarkan konsumsi dan pengeluaran yang ada pada kuesioner K atau Visen K di dokumen yang sebelumnya ya atau yang satunya lagi. Kemudian ada mengisi tentang pendapatan, penerimaan, dan juga pengeluaran bukan konsumsi, dan selanjutnya di bagian terakhir selalunya ada blok catatan. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kegiatan Susenas MSBB sekaligus Seruti Triwulan ketiga, jangan khawatir karena pastinya ada kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PPS dan diwajibkan untuk diikuti bagi petugas yang diikutkan dalam kegiatan ini. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, dalam setiap proses pelatihan itu ada 3 hal yang harus dicapai ya. Jadi target atau harapan dari PPS itu sendiri dalam kegiatan pelatihan ada 3 hal yang harus dicapai oleh petugas, di mana yang pertama setiap peserta pelatihan harus sudah membaca dan memahami isi kuesioner yang akan digunakan. Jadi sebelum pemateri memberikan materinya, paling tidak teman-teman sudah melihat, kemudian membaca kuesioner dan juga buku pedoman yang diberikan kepada teman-teman petugas. Yang kedua adalah setiap peserta pelatihan harus membaca dan memahami konsep definisi yang terdapat dalam buku pedoman. Dan yang ketiga, setiap peserta pelatihan harus memahami cara wawancara dan cara mengisikan hasil wawancara ke dalam kuesioner. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share saja ke media sosial yang teman-teman miliki. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.